Terima kasih banyak Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk dapat memberikan arahan. Kami persilakan dengan segala rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Gubernur yang saya hormati, Gubernur Jawa Barat, kita kalau dengan Gubernur ini repot kita Pak. Dia enak Pak, bebas. Pak Kasat sama saya kan nggak berani kan? Nggak berani. Oh, dia bebas Pak, jadi bisa terlambat itu. Banyak yang salaman boleh Pak. Kalau kita Pak salaman, jangan lupa ada di rumah yang menunggu. Pak Kasat yang saya hormati, Pak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, terima kasih Pak, kerjasama yang erat. Saya sudah ke kantor Bapak kemarin, beberapa kali kita rapat bersama, hari ini kita ada di sini. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Pak Dias Hendro Priyono, enak udah senior Pak, teman saya itu ayahnya Pak. Ini juga anak muda yang hebat sekali, luar biasa. CEO PT Danantara Investment Management, Pandu Patria Sahrir, dan seluruh jajaran anak-anak muda hebat. Kalau nggak ada mereka, nggak ada hari ini Pak. Iya. Jadi kita dapat mitra yang tepat. Itu. Tepuk tangan untuk Danantara. Wali Kota Bekasi, ini juga wali kotanya gesit, cepat. Ya. Makasih Pak Wali Kota. Pak Gubernur, pagi tadi kita baru saja apel pemilahan sampah. Yang bulan lalu kita laksanakan di Kota Bandung. Dihadiri 4.000 orang, tadi juga ramai sekali. Pemilahan sampah itu sederhana tetapi itu menjadi kunci untuk sukses kita mengurai sampah yang sudah menumpuk-numpuk itu, gunungnya gitu kelihatan. Tadi dari sana kelihatan gunung, tapi ternyata itu kan gunung sampah. Belum wanginya. Wangi semerbak, ya, tadi luar biasa. Insya Allah kalau kita bersama-sama seperti ini, sampah yang rumit, ruwet, itu bisa kita selesaikan dalam tempo yang singkat. Dirut Direktur Utama PLN, betul tadi disampaikan sejarah, bertiga aja saya, Pak Menteri LH dan Dirut PLN. Karena Presiden perintah bagaimana Indonesia maju kalau sampah aja tidak bisa diatasi. Kalau sampah aja kita tidak bisa urus, bagaimana kita mengurus yang lebih besar? Itu perintah Bapak Presiden. Berapa lama? Saya mengatakan 60-70%, 2 tahun selesai Pak. Itu. Terus kita dipanggil rapat. Pak Pangdam yang hadir, terima kasih. Dari SDM, terima kasih Ibu. Siapa lagi ya? Kalau nggak dipanggil nanti dari Kementerian Menko ini Serikandi, Ibu Nani. Ini kalau nggak Ibu Nani nggak ada, saya nggak bisa Pak. Ini kuncinya ini Ibu Nani. Orangnya santai, santun, ya low profile, tapi kuncinya ada di Bu Nani. Tentu deputi-deputi yang lain. Wakil Wali Kota ini harus disebut. Pak Dendi juga ini, Pak Dendi ya. Wakil Wali Kota ini Pak 20 tahun bareng. Jadi kalau nggak disebut nanti dibilang saya lupa sama dia. Ini 20 tahun bareng terus Pak, kalah terus. Baru ini menang, ini sama saya. Nah, jadi lama sekali bareng. Lama sekali. Sempat sujud syukur segala Pak itu Pak. Tapi belum menang, masih kalah lagi. Baru ini menang. Maka harus sukses Pak Wakil Wali Kota. Ya. Nah, kalau nggak sukses nunggunya aja berapa puluh tahun itu. Tentu Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati dan saya muliakan, saya tidak sebut semuanya. Menko itu tugasnya mengawal agar program pemerintah itu sukses. Itu aja. Yang kerja Pandu, Pak Dirut PLN, itu. Ya. Hanya memang sebelum ini regulasi kita itu rumit.
Saya waktu 3 hari diperintah presiden untuk jadi Menko itu baru 3 hari. Saya minta tugas yang urusan rakyat. Pak, kalau urusan rakyat banyak, masyarakat banyak, saya urus. Tapi kalau yang investasi, urusan hilirisasi, urusan uang-uang, saya nggak mau. Udah kelamaan, jadi menteri itu agak paham. Jadi saya nggak berani lagi urusan itu. Tapi kalau urusan masyarakat luas, saya, Pak, silahkan diperintah. Nah, pertama 3 hari waktu itu, saudara, itu diperintah swasembada pangan dalam tempo setahun. Apa yang kita lihat, pupuk baru satu contoh saja, pupuk itu 145 aturan. Oleh karena itu sampai kapanpun kita tidak akan swasembada. Ini kerjaan Menko. Saya rapatkan 3 hari, masukan dari Dirut Pupuk, hambatannya apa, saya selesaikan. Dari 145 tinggal 3 aturan, itu tugas saya. Karena tinggal 3 aturan, akhirnya petani itu menyerap pupuk dari 6 juta menjadi 9,5 juta, naik 58%. Baru itu aja produksi kita naik 8%, Pak Maruli. 8% meningkat produksi. Baru satu. Saya sudah menyelesaikan 35 aturan seperti ini. 35. Yang kedua, sekali contoh lagi, aturan mengenai pengelolaan sampah ini, waste to energy. Lebih banyak lagi Pak aturannya. Ratusan lebih aturannya, itu Pak. Oleh karena itu 11 tahun hanya ada 2, satu tidak jalan, satu hidup mati. Hampir tidak bisa jalan. Karena rumit dan ruwet. Dan kunci terakhir tentu di Pak Dirut PLN. Maka saya senang sekali ada di sini. Izin dari bupati, izin dari wali kota, izin dari gubernur, izin dari DPRD provinsi kabupaten. Selesai izin nanti harus menghadap Menteri SDM, izin keluar dari Menteri SDM, izin dari Menteri Lingkungan mengenai izin lingkungan. Selesai itu mesti ada subsidi dari Menteri Keuangan, lapor lagi Menteri Keuangan, Pak pingsan itu investornya. Kalau nggak stroke pingsan. Ini kita rapikan. Dari sini tinggal 3. Seluruh proses kami yang awal. Sampai bisa dilaksanakan seperti ini. Proses bisnis nggak ikut Pak. Proses bisnis semua ada di Dantara. Kita enggak. Tapi kalau ada hambatan, kita selesaikan. Bisa saya rapat di tempat saya, bisa saya datangi. Seperti Semarang itu wali kotanya 3 kali saya datang. 3 kali Pak. Ketiga baru oke. Pak Pram itu 3 kali. 1 kali masih belum, 2 kali oke, 3 kali pemantapan. Itu. Oleh karena itu yang Pak Maruli sampaikan tadi, kalau ada hambatan desa sini sederhana Pak, bikin surat, tujukan Menko. Saya rapatkan. Butuh rapat, kita kasih waktu seminggu. Kalau seminggu mereka nggak beres, kita yang beresin Pak. Gitu. Jadi tinggal tulis surat aja. Nah saudara-saudara, tapi sampah ini banyak sekali masalahnya. Nah, coba ada yang 20% darurat. Ini Pak. Jadi yang kita bicarakan hari ini, itu saudara-saudara hanya 22%. Kalau selesai semua yang dikerjakan oleh Pandu dan Antara dan kawan-kawan, itu baru 22%. Tadi saya dengar sampai tahun depan bisa 15. Kalau 15 itu sudah luar biasa. Excellent, udah bagus sekali. Kalau kita bisa menyelesaikan 15, ya, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Tapi kalau ini selesai, ada 24 atau sampai 40, itu baru 22%. Ada lagi pirolisis tadi Pak Kasat. Ini yang baru, itu waste to energy yang baru. Yang lama Pak itu sudah ada mungkin berapa puluh juta itu. Itu yang akan kita pakai pirolisis. Jadi nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir kekurangan sampah. Jadi kalau TNI mau ikut, kita alhamdulillah, kita kasih karpet biru, cepat segera, kita terima kasih. 1 sampah baru 1.800 ton ke Kota Bekasi, paling bisa diolah 1.800. Loh yang lama itu gunungnya Pak udah penuh. Gitu. Jadi Pak Kasat kami terima kasih. Bapak bantu, Bapak dukung, pangan juga didukung oleh TNI.
dan lain-lain. Ya, termasuk jembatan, termasuk sungai segala macam, air bersih dan sebagainya. Terima kasih banyak. Nah, yang satu lagi ada pirolisis, ada juga RDF, ada juga yang lain-lain. Tadi yang paling akhir itu adalah pemisahan tadi. Tadi pagi kita sudah apel ya, diikuti oleh 2-3 ribu dari LSM, dari anak-anak sekolah, dari RW, dari RT, dari Pak Camat. Itu kalau kita kerjasama seperti itu, insya Allah Pak 2029 70-75% bisa kita selesaikan sampah ini. Yang mulai Indonesia merdeka sampai hari ini masalahnya tambah banyak. Tapi 2-3 tahun ini bisa kita selesaikan. Saya meyakini. Asal bisa kerjasama dengan semua pihak. Nah oleh karena itu sekali lagi itulah tugas kami mengawal perintah Bapak Presiden ini agar ini bisa sukses dan berhasil. Selain ini kami juga ditugaskan untuk nanti ini kenapa orang-orang ini berlomba Pak, rupanya saya baru tahu ya, ikut pesel ini sahamnya naik Pak. Bisa dagang karbon. Nah, ketua dagang karbon itu, nilai ekonomi karbon itu ditunjuk Presiden, saya juga, Pak Maruli. Saya juga ditunjuk. Ya. Selain urusan pangan, macam-macam tadi itu, tapi Alhamdulillah insya Allah selesai. Saudara-saudara, memang ada yang sukses, ada yang ongoing, ada yang belum berhasil. Yang belum berhasil itu MBG. Tapi sekarang sudah on the track. Sudah dipimpin anak muda, mudah-mudahan MBG ini juga bisa kita selesaikan dengan baik. Ada sedang berjalan itu Koperasi Desa Merah Putih, itu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa nanti, akses yang akan dibuat sebagai infrastruktur pemerintah, itu juga sekarang dalam ada 1-2 karena kerjaan sangat besar, ada yang di gunung dan sebagainya, itu kita akan tertibkan, termasuk perusahaan-perusahaan manajemen, administrasi kita akan tertibkan agar ini juga cita-cita perjuangan Bapak Presiden yang begitu mulia, itu bisa kita sukseskan. Sekali lagi terima kasih Pak Kasat, terima kasih Pak Pandu dan Antara, Pak Gubernur. Udah berapa kali, udah 3 kali Pak Gubernur ini terima kasih. Saya absen 1 kali, ya, bukan nggak berani datang, Pak absen aja. Nah, terima kasih Pak Wali Kota, ya, terima kasih juga seluruh teman-teman Menko dan terima kasih seluruh teman-teman yang ikut mendukung bersama agar pesel ini menjadi sukses. Tamu-tamu dari Tiongkok tadi perusahaan, terima kasih. Teman-teman mana yang dari perusahaan? Dia nggak ngerti ya. Ni hao ma? Hao. Xie xie. Tochia. Kamsia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Untuk arahannya mohon tetap di atas panggung Bapak, karena kita akan segera melaju ke prosesi peresmian pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi. Untuk itu kami undang ke atas panggung untuk prosesi peresmian Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Izin Bapak, kami mohon di atas panggung CEO PT Danantara Investment Management Bapak Pandu Patria Syahrir, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Bapak Maruli Simanjuntak, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bapak Dias Faisal Malik Hendro Priyono, Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto Cahyono, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Ibu Nani Hendiarti, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Ibu Enia Kristiani Dewi, kepada Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darmawan Prasojo, Managing Director Investment PT Danantara Investment Management Bapak Stefanus Ade, Chairman of BOD of Mizuda Group Mr. Shan Jianming, and President Director PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara Mr. Liu Zigang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saat ini di tangan Anda sudah ada kantong sampah secara simbolis. Kita akan hitung mundur bersama-sama dan kantong sampah itu akan kita masukkan ke dalam box yang telah tersedia sebagai penunjuk bahwa pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Kota Bekasi akan segera dimulai. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah siap? Kita foto before-nya terlebih dahulu. Sebelum dimasukkan boleh diperlihatkan dulu. Kantong sampah simbolis dulu menjadi masalah, sekarang justru akan menjadi sebuah sumber daya. Kita lihat bersama-sama. Semua yang ada di sini hadirin, saya mohon kesediaannya, kita hitung mundur bersama. Semua siap? Kita hitung mundur 3, 2, 1. Silakan dimasukkan sampah ke tempatnya.
Dan dengan ini pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Kota Bekasi resmi dimulai. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Izin foto bersama terlebih dahulu. One final picture di depan box. Kita foto dulu. Satu kali foto di depan LED box. Ini adalah simbol dimulainya langkah nyata menuju pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, sekaligus mendukung terciptanya energi menuju Indonesia yang bersih dan asri. Rekan media, para tamu undangan yang kami hormati, kami persilakan untuk dapat kembali mengabadikan momen ini di mana ini menjadi tonggak pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Kota Bekasi. Kita semua menjadi saksi bahwa perjalanan tersebutlah resmi dimulai hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terlaksananya peresmian pembangunan P-Cell Kota Bekasi. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih banyak kepada para tamu kehormatan kami. Dengan segala sehormat kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Kita doakan agar pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga menjadi inspirasi bagi pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.